Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tamamul Iman MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu mantik, dan yang kami hormati pula teman-teman semuanya yang mudah-mudahan Allah hormati. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat merasakan nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan 4 orang, diantaranya ada saya sendiri yaitu Aris Nuriman, yang kedua ada Dedi Kurniawan, yang ketiga ada Maulana Muntaha Hirjin, dan yang keempat ada Miftahus Syifa. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu dengan judul logika dan bahasa dalam komunikasi. Baiklah, sebelum kita memulai acaranya lebih lanjut, marilah kita sama-sama buka presentasi ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu presentasi. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Dedi Kurniawan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aris. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian logika dan manfaat logika sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh dosen kita pada pertemuan 1 hingga ke-6. Jadi pengertian logika itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin sedikit pembahasannya. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, logika adalah suatu ilmu yang dilakukan dalam penalaran manusia yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi sudah sangat familiar di pikiran kita pengertian logika dari semester 2 hingga pertemuan sekarang. Terus apa sih manfaat kita belajar logika? Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir secara cermat dan objektif. Lalu yang kedua, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 3. Meningkatkan berpikir secara tajam. Contoh, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapet jodoh. Nah, itu kan adalah salah satu perkataan-perkataan orang-orang tua kita zaman dulu. Nah, secara logikanya, sebagaimana diketahui bahwa duduk di depan pintu hanya akan menghalangi orang ingin masuk ke dalam rumah, termasuk orang yang ingin melamar mereka kelak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah seperti larangan orang tua kita supaya kita itu nggak duduk di depan pintu. Karena apa? Orang yang pengen masuk ke dalam itu jadi susah karena perantara orang yang duduk di depan pintu tersebut. Mungkin sekian, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Dedi Kurniawan yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian bahasa. Peran penting dalam kehidupan manusia yang menjadi alat komunikasi yang utama. Nah, jadi bahasa itu merupakan sebuah alat komunikasi ya yang digunakan oleh manusia untuk berhubungan dengan orang lain ya. Atau bahasa juga ya di sini bisa disebut dengan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan ya. Atau menurut Zoko Kentzono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan
mengidentifikasikan diri. Nah, yang selanjutnya yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa meliputi kata atau kumpulan kata dan kalimat yang diucapkan dalam lisan maupun tulisan. Nah, dalam bahasa sendiri itu terkandung sebuah kata ya, atau kumpulan kata yang disebut dengan kalimat, lalu diucapkan oleh manusia dalam lisannya maupun tulisan. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi dengan orang lain itu dalam berbahasa, kita tidak hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja ya, melainkan melalui tulisan itu bisa disebut dengan berbahasa, ataupun gerakan ya tadi itu disebut dengan bahasa juga ya. Bahasa adalah sistem komunikasi ya, manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan ya. Jadi bahasa itu merupakan sebuah susunan suara ya yang diungkapkan oleh manusia ya, ataupun tulisan. Nah, bahasa sendiri itu tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, namun bahasa juga bisa digunakan sebagai alat untuk berpikir ya, atau bernalar ya. Jadi ketika kita misalkan berpikir ya, kita menggunakan sebuah bahasa untuk berpikir tersebut ya. Atau bahasa juga bisa digunakan ya sebagai berdoa ya, untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita ya. Itu merupakan fungsi bahasa yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke manfaat bahasa ya. Yang pertama, manfaat bahasa ialah bahasa sebagai alat komunikasi penting dalam lingkup masyarakat ya. Jadi bahasa itu merupakan sebuah alat komunikasi ya yang sangat penting ya dalam lingkup masyarakat gitu. Kita misalkan ketika ingin berkenalan atau berhubungan dengan orang lain, itu kita menggunakan bahasa ya untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai alat berinteraksi dengan manusia ya. Itu hampir sama ya dengan nomor yang pertama, yaitu sebagai alat berinteraksi dengan manusia gitu. Yang ketiga, mempelajari bahasa dan ungkapan-ungkapan bisa memperoleh keinginan dengan lebih mudah. Nah, dengan bahasa kita bisa memperoleh ya keinginan kita dengan lebih mudah ya. Contoh misalkan ketika kita ingin meminta tolong kepada orang lain, itu kan kita pastinya menggunakan sebuah bahasa ya. Dan bahasa yang kita ungkapkan kepada orang lain pun tentunya itu menggunakan bahasa yang sopan dan ungkapan yang tepat ya. Nah, jadi sebetulnya yang unik pada manusia itu ialah bukan dari kemampuan berpikirnya saja ya, melainkan dalam kemampuan berbahasanya ya. Karena tanpa kemampuan berbahasa ya, seseorang yang berpikir secara kritis, secara sistematis dan teratur itu tidak bisa diungkapkan melalui bahasanya. Nah, di sini jadi manfaat bahasa juga itu sangat berperan penting ya untuk menyampaikan sebuah informasi terhadap orang lain. Jadi jika kita misalkan mempunyai kemampuan berpikir yang bagus, kita misalkan sudah mempunyai ide yang brilian lah, yang sudah terstruktur rapih gitu kan, lalu kita ingin komunikasikan kepada orang lain, namun ada permasalahan dalam kemampuan berbahasa kita, sehingga informasi yang terdapat dalam pikiran kita itu, dalam kepala kita itu tidak terwakilkan oleh kemampuan bahasa kita, ya itu menjadi percuma gitu kan. Nah, itulah salah satu fungsi bahasa atau manfaat bahasa dalam kehidupan kita gitu. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudara Maulana Muntaha Hirjin. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yang bertemakan hubungan logika dan bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat esensial dalam konteks logika dan berkomunikasi, di mana bahasa ini sangatlah bisa membantu dan di sisi lain juga bisa sangat mencelakakan. Mencelakakan di sini jikalau penggunaannya itu tidak tepat, maka kegiatan berkomunikasi akan mati bila terjadi kekeliruan pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh orang yang sedang berkomunikasi. Mengapa bisa demikian? Karena bahasa merupakan pernyataan perasaan atau pikiran yang paling komunikatif. Mimik muka, gerak tubuh, dan yang lain-lain juga bisa. Cuma yang lain-lain ini hanya bisa menyatakan secara tidak menyeluruh, hanya sebagian, tidak mendalam. Ilmu bahasa menyajikan tata cara berbahasa yang baik dan benar, dan ilmu logika menyajikan tata cara berpikir yang lurus dan benar. Oleh karena itu, keduanya ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari hanya bisa dipraktikkan bagi orang-orang yang sudah terbiasa atau mempunyai kemampuan berpikir secara logis. Begitupun sebaliknya, kemampuan berpikir secara logis dengan tanpa ilmu bahasa yang baik, maka apa yang ada di pikirannya itu susah untuk disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ilmu logika dan ilmu bahasa sangatlah berkaitan. Baik, terima kasih kepada saudara Maulana Muntaha Hidin yang telah menyampaikan presentasinya. Baik, yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudari Miftahul Syifa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan logika dan bahasa dalam komunikasi. Kedua kata tersebut ini sangat penting. Logika dan bahasa ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. Nah, gimana sih kalau kita berlogika tapi kita tidak berbahasa? Nih, salah satu contohnya, ketika kita berlogika tapi tidak berbahasa, orang yang kecelakaan, orang yang jatuh dari kendaraannya misalnya, membutuhkan pertolongan. Dia tahu kalau dia itu butuh pertolongan. Nah, tapi bagaimana nih cara mengungkapkan bahasa yang benar kepada orang lain untuk memohon atau meminta pertolongan kepada orang lain? Karena kalau orang yang hanya berlogika saja, yang dia paham untuk diri dia sendiri, tapi tidak berbahasa, itu akan sulit untuk mengungkapkannya, gitu kan? Karena kita sudah berpikir sistematis, kita sudah tahu apa yang ada di pikiran kita, tapi kalau kita tidak bisa berbahasa, kita akan sulit untuk menyampaikan isi pikiran kita kepada orang lain. Nah, salah satunya tadi yang jatuh dari kendaraan, dia tahu kalau dia itu ingin meminta tolong, tapi dia akan bingung untuk mengungkapkan bahasanya kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada orang yang orang yang berbahasa tapi tidak berlogika, gitu kan. Nah, dia akan ya ceplas-ceplos aja gitu, ngomong apa adanya tapi tidak dipikir lagi, gitu kan, tidak dicerna lagi bahasanya, sehingga membuat orang lain ini susah memahami bahasa tersebut karena tidak logis, gitu. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti yang sering kita dengar, waktu dan tempat kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, si waktu dan si tempat ini kan benda mati, gak mungkin si waktu dan si tempat kita akan tunjuk dia untuk maju ke depan panggung dan menyampaikan pendapatnya. Itu kan gak mungkin, itu tidak logis gitu kalau didengar. Nah, gimana cara kalimat yang benar? Ya udah, kita ganti kalimat dari waktu dan tempat ini menjadi kalimat yang serupa. Misalnya, untuk saudara X, kami untuk saudara X dipersilakan maju ke depan dan menyampaikan pendapatnya, gitu, atau kalimat serupa yang lainnya. Jangan dipakai lagi waktu dan tempat dipersilakan karena itu tidak logis, kalimat yang tidak logis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudari Miftahul Syifa yang telah menyampaikan presentasinya.
Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Maulana Muntaha Hirjin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penjelasan materi-materi sebelumnya. Itu penggunaan bahasa dapat merupakan cermin logika berpikir penuturnya. Penggunaan bahasa dengan mengabaikan logika berpikir berpotensi merusak tatanan kebahasaan. Dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia, misalnya penggunaan leksikal dan struktur sintaksis yang kacau dan tidak logis banyak ditemukan baik pada bentuk tulisan maupun tulis. Akan tetapi, penggunaan leksikal dan struktur sintaksis yang kacau dan tidak logis itu seolah berterima sebagai bentuk bahasa yang baik dan benar. Padahal hal tersebut berpulang merusak pola pikir dan pola perilaku masyarakat penggunaannya. Oleh karena itu, sudah semestinya penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat penggunaannya itu dengan baik dan benar. Baik, terima kasih kepada Saudara Maulana Muntaha Hirjin yang telah menyampaikan presentasinya sekaligus kesimpulannya. Tibalah kita di acara akhir yaitu penutupan. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the